Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ashabihi min tabi'ihim bi ihsan. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillah. Iya. Al-Fatihah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sampai jam 10 aja. Kitabu Bayan Ahkam Syami, kitab menerangkan beberapa hukumnya puasa. Wa huwa utawi asyam wa shaumu dan lafal asyau masdarani ku masdar keduanya. Jadi syam sama saum itu sama masdar keduanya. Saumu yusumu, sauman atau siaman. Maknahuma utawi makna keduanya luatan menurut bahasa al-imsaku ikum nahan. Jadi menurut bahasa nahan apapun itu namanya puasa. Menurut bahasa. Wa syar'an imsakun an muftirin biniyatin makhsusatin jami'an naharin qabilin lisawmi min muslimin akilin tahirin min haidin wa nifasi. Wa syar'an menurut syara' imsakun niku nahan an muftirin dari suatu yang membatalkan biniyatin dengan niat makhsusatin yang ditentukan jami'an naharin di semua siang, di siang hari maksudnya. Qabilin yang nerima di shaum itu puasa. Min muslimin, siapa yang terima untuk puasa bisa puasa. Min muslimin dari orang Islam. Akilin yang mempunyai akal. Tahirin yang suci, min haidin suci, min haidin dari haid, wa nifasin dan nifas. Jadi menurut syara adalah nahan sesuatu yang membatalkan dengan niat yang sudah ditentukan di siang hari puasa itu bagi orang yang nerima puasa. Boleh puasa siapa dia? Orang Islam mempunyai akal, suci dari haid dan nifas. Wa syara itu wujub siyami salah satu asya utawi beberapa syarat wajibnya puasa. Salah satu asya itu 3 berapa perkara. Syarat wajibnya puasa itu ada 3. Wa fi ba'din nusahi arba'atu asya'a, dan di dalam sebagian beberapa catatan memakai lafal arba'atu asya'a, bukan salah satu asya'a. Arba'atu asya'a al-islamu ibu Islam, wal bulughu balik, wal aqlu punya akal, wal qudratu dan mampu. Wal qudratu dan mampu apa ini? Ini inda shaumi ini. Ada yang sama semua ini. Ain ala shaumi atau inda shaumi ini. Wal qudratu ala shaumi wal tidak itu. Ala shaumi atas puasa. Ini kecampur aja ini. Sambung. Wal qudratu al-islam wal bulugh wal aqwa wal qudratu ala shaumi. Ini kita mau ke sama ya? Sama, Pak.
nyambung ala suami atas puasa, mampu atas puasa. Wahada utawi kudroh ala suami huwa wahada huwa utawi iku huwa ya al kudroh ala saum sakitu iku gugur ala nuskhati salahati atas catatan yang tiga. Atas catatan yang tiga, dan kan tiga tadi itu. Wa syaratu bisyami salah satu asya'a. Apaan Islam bali akal. Wal qudratu ala shaum itu tidak ada. Fala yajibu maka tidak wajib as-shaum apa puasa alal muttasifi bi'addadzalika. Maka tidak wajib apa puasa atas orang yang mempunyai sifat bi'addadzalika dengan beberapa kebalikan yang tadi itu. Tidak Islam, atau tidak bali, atau tidak mempunyai akal. Maka tidak sah, kebalikan daripada yang tiga tadi. Kebalikan daripada yang empat yang itu. Arba'atu asya' tidak mampu berarti. Wa faraidu shaumi arba'atu asya' utawi beberapa fardunya puasa itu ada empat perkara. Ahaduha utawi salah satunya yang empat an-niyatu niat bil qalbi dengan hati. Jadi fardunya puasa itu ada empat, salah satunya yang empat harus niatnya dalam hati. Fa in kana shaumu fardhon ka ramadhana, fa in kana maka apabila ada shaum puasa fardhon ku puasa fardhu ka ramadhana seperti bulan Ramadan au nadron atau puasa nadar fala buddah min iqa'in niyati lailan. Fala buddah maka tidak artinya wajib min iqa'in niyati dari menetapkan niat lailan di malam hari. Salah fardhunya puasa itu ada empat, salah satunya yang empat adalah niat itu dalam hati. Apabila puasanya puasa fardhu seperti Ramadan atau nadar, maka harus menginapkan niat di malam hari. Wa yajibu ta'yinu fi shaumil fardhi ka Ramadan. Ini malam yubayyitin niyah fala siyamalah. Orang yang tidak menginapkan niat maka puasanya tidak diakal. Itu yang dimaksud min iqa'in niyah lailan, dari menetapkan niat atau berniat di malam hari. Wa yajibu ta'yin dan wajib at-ta'yin. Wa yajibu dan wajib at-ta'yin apa ta'yin? Fi shaumil fardhi dalam puasa fardhu ka Ramadan seperti bulan Ramadan. Ada fardhunya itu. Fardhu Ramadan. Nah itu somodi an adai farsyahr Ramadan hadhihi Ramadannya disebut. Wa akmalu niyati saumihi utawi paling afdolnya atau paling sempurnanya niatnya puasanya orang. Wa akmalu niyati saumihi utawi paling sempurnanya niat puasanya orang ayyaku laiku sekiranya mengucap siapa asyahu siapa orang ayyaku laiku sekiranya harus gitu, ayyaku laiku harus ngucap asyahu siapa orang nawaitu sawmawadin an adai fardi ramadhani hadis sanatillahi ta'ala. Ini itu dipakai asrah ya. Nawaitu niat siapa aku sawmawadin pada puasa besok an adai fardi dari nekani atau melaksanakan fardhonya Ramadannya ini tahun. An ada ifardi Ramadhani hakni kasrah ya, dimudahkan kepada hadihi. Ramadhani hadi sanatillah ta'ala. Kalau di Fathul Mu'in itu disebutkan bil kasrati li dhafatin li hadi sanatillah ta'ala. An adai fardi Ramadhani hadi sanatillah ta'ala. Jadi niatnya nawaitu somawadin, kalau yang biasa yang umum nawaitu somawadin an adai fardi syahri Ramadhani hadi sanati fardillah ta'ala.
Kalau di sini ini nawaitu somatin adai fardi Ramadan syahri, ini tidak ada yang di sini, tapi sama aja Ramadan. Yang penting fardonya disebut, Ramadannya juga disebut. Itu namanya ta'yin. Ta'yin itu Ramadan. Kenapa kok perlu ta'yin? Karena ada puasa yang wajib tapi bukan di bulan Ramadan. Puasa apa? Puasa nadar atau puasa kodok. Fardoh juga itu. Paham itu? Hadis sanatillahi ta'ala wasani al-imsaku anil ukli wa syurbi. Kalau akli itu proses makannya, tapi kalau ukli sesuatu yang masuk ke dalam perut. Wasani atau yang nomor 2 al-imsaku nahan anil ukli dari sesuatu yang masuk dalam perut. Kalau makan tidak apa, asal jangan ditelan. Itu wasyurbi dan minum. Kalau di tausiahnya itu di bab membatalkan wudu, membatalkan sholat. Bab membatalkan sholat itu harus tidak boleh makan. Anil ukli wasyurbi, makan tercegah dari makan dan minum. Kalau disengaja maka batal. Ukli itu di tausiah. Tadi bajurinya tidak dicek, jarang dibuka bajurinya, walaupun ada bajuri jarang dibuka. Tausiah itu karena kemarin ngajar guru-guru guru-guru MTS sama MA. Ini tadi malam saya buka juga tausiah karena mau menguji lagi. Ujian mungkin hari Ahad nanti. Menguji guru-guru itu, menguji dari awal sampai ke bab ibadat ini. Yang tidak lulus ngaji dari awal lagi, yang lulus lanjut ke babul muamalat. Guru-gurunya. Terus jam berapa ini? Masih lagi. Jadi wajib apa tadi? Niat fardhnya disebut, juga ta'yinnya juga disebut. An-niyah bil qalbi fa in kana sawm fardhan ka Ramadan aw nadran fala budda min iqainihi lailan wajibun wa yajibu ta'yin fi shaumil fardhi. Ramadannya itu disebut. Terus wasani atau yang nomor 2 al-imsaku nahan anil ukli wa syurbi, dari masuknya makanan wa syurbi dan minuman ke dalam perut. Wa in qallal ma'kulu, walaupun sedikit al-ma'kulu apa yang dimakan, wal masyrubu dan yang diminum, inda ta'ammudi saat disengaja. Fa'in akala nasian, apabila makan siapa orang nasian hal lupa au jahilan atau bodoh, lam yaftir maka tidak batal siapa orang, atau lam yuftir maka tidak membatalkan makan tadi itu. Ingkana atau lam yaftir aja, lam fatur yaftiru, maka lam yaftir maka tidak batal siapa orang apa puasa. Ingkana lam yuftir gitu, maka tidak membatalkan apa makan tadi itu. Ingkana pada puasa, ingkana apabila ada siapa orang qoribah din, iku dekatnya seman bil Islam dengan Islam. Au nasya atau tumbuh siapa orang baidan hal jauh dari anil ulama, dari ulama. Wa illa aftar, wa illa kalau tidak aftar maka batal siapa orang. Artinya yang nomor 2 nahan dari makan dan minum, maksudnya itu makanan dan minuman masuk ke dalam. Kalau cuma proses makan tidak apa-apa, tapi asal tidak ditelan.
Walaupun makanan tadi itu sedikit atau minuman itu sedikit kalau disengaja. Kalau lupa, ini kalau lupa ya, kalau lupa nggak jadi masalah. Gitu. Au jahilan. Nah, sekarang kalau bodoh makan karena tidak tahu, maka itu tidak membatalkan kalau bodoh, tapi dengan catatan kalau bodoh tadi ingkar peribahatin bil Islam, karena dia itu baru masuk Islam, kira-kira kayak itu, baru masuk Islam jadi belum tahu tentang Islam. Au nasya'a ba'idan anil ulama illa aftar, atau orang ini jauh dari daerah terpencil lah, kira-kira kayak itu, sehingga tidak ada ustadz rohim yang nak nyampaikan ke situ, jadi tidak tahu, maka itu enggak jadi masalah. Wa illa, kalau tidak, oh ini bukan orang yang baru masuk Islam atau baru kejadian Islam kayak itu kan, sehingga belum tahu atau tidak ada ustadz di situ kayak itu kan, sudah sering disampaikan sama ustadz, maka aftoro tetap batal. Paham itu? Nih yang kaitan dengan jahilan, bukan nasian, jahilan kayak itu. Kalau nasian ini nggak ada bahasanya karena namanya nasian, lupa itu, makan kenyang. Kalau jahilan, jadi jahilan yang berhubungan dengan lam yuftirin kana qariba ahdin bil Islam au nasyabai dan anil ulama wa illa aftar. Wasalisu atau yang nomor 3 al-jima itu jima amidan hal sengaja. Wa mal jima'u nasian fakal akli nasian fakal ukli nasian. Wasalisu al-jima'u amidan wa mal jima'u nasian fakal ukli nasian. Yang nomor 3 adalah jima sengaja. Kalau jima'nya lupa ya sama dengan masukkan makanan tadi karena tidak tahu, lupa, bukan tidak tahu, lupa itu kan. Tahu dia puasa, nggak tahu dia lupa itu. Biasanya ini terjadi puasa pertama pengantin baru, tapi jangan pura-pura kayak itu kan. Oh iya lupa sayangku, itu puasa, udah terlanjur aja, nggak boleh. Paham him? Terus warabi'u atau nomor 4 tamudul qai'i ku sengaja muntah. Falau walabahul qai'u lam yabtul maka tidak batal, alam yubtil maka tidak batal, so mahu pada puasanya orang, atau lam yabtul maka tidak batal, so mahu apa puasanya orang. Yang nomor 4 adalah sengaja muntah. Kalau walabahul qai' lam yuktil saumahu. Kalau berat umpama mengalahkan walaba ini, apa itu termasuk mungkin karena mabuk perjalanan sehingga muntah, bukan sengaja yang muntahnya itu, atau mungkin karena bau duren yang tidak senang duren umpama kan pas muntah kayak itu, maka tidak membatalkan kepada puasa, enggak disengaja. Paham? Kayak Soliman dibawa ke Cengkeri naik mobil itu kan. Kayaknya kalau pemabuk naik mobil ini kayaknya tidak layak jadi orang kaya kayak itu kan. Kalau orang kaya itu naik mobil itu di belakang bukan depan. Depan itu supir gitu. Iya kan dok? Di tengah gitu dibuka tis langsung, itu kan bos. Kayaknya Soliman nggak ada potongan nak jadi bos nanti kan, dibuka pintu duduk di tengah gitu. Kalau depan itu bukan bos itu. Iya kan, kalau di tengah itu bukan bos, ajudan, pengawal gitu, bodyguard kayak gitu, supir. Kalau bos itu tengah gitu. Terus ngomong Soliman, saya juga mantau mabuk, tapi depan enggak gitu. Soliman depan juga mabuk, teler.
Walladzi yuftiru bihi shaim asyratu asya, utawi perkara yuftiru yang membatalkan bihi dengan perkara yang batal bihi dengan perkara as-shaimu apa puasa, apa siapa orang yang puasa. Walladzi yuftiru dan utawi bukan dan walladzi utawi perkara yuftiru yang batal bihi dengan alladzi as-shaimu siapa orang yang puasa. Khobarnya asyratu asya'ah iku 10 beberapa perkara. Ahaduha utawi salah satu yang 10, wasaniha dan yang nomor 2-nya 10, maiku suatu wasolah yang nyampe apa ma'am dan hal sengaja ilal jauf pada perut, dalam perut, al-mumfatihi yang terbuka apa perut, au wairil mumfatihi atau yang tidak kebuka apa perut, apa lubang kalusuli seperti nyampe min ma'mumatin ila roksi dari luka pada kepala. Artinya ini yang nomor perkara yang membatalkan kepada puasa ada 10. Nomor 1 dan nomor 2 sesuatu yang masuk ke perut. Sesuatu yang masuk ke perut baik melalui jalur yang terbuka atau melalui jalur yang tidak terbuka, yang penting tembus ke perut. Paham itu? Oh, disuntik sekarang sama dokter, tapi jarumnya panjang sehingga masuk ke perut, maka itu membatalkan. Atau ada luka itu, wairil mumfatih, bukan jalan yang tembus yang terbuka itu. Yang terbuka itu ya itu yang terbuka apa namanya? Min sabil lain, dari jalan dua, dubur au kubul atau mulut kayak itu kan, tembus dari mulut atau dari hidung, itu yang mumfatih namanya itu. Yang wairil mumfatih so itu kayak ini, tapi luka ini sehingga lukanya sampai di kepala, min ma'mumatin ila roksi, luka tembus kepala ini, tembus sampai ke dalam, ke perut. Wal muradi imsaku shaim, utawi yang dimaksud hanya orang yang puasaan usuli ainin, dari nyampainya suatu ilama yusamma jaufan, sampai sesuatu yang dinamai apa suatu jawaban pada dalam perut, maksudnya itu. Paham itu? Jadi memasukkan sesuatu dari lubang yang lumrah yang biasa, atau dari sesuatu yang ketutup tapi luka masuk barang, yang barang itu tembus nanti masuk ke perut, maka itu batal. Paham itu? Wah, luka kecelakaan, naudzubillah dari kecelakaan terbuka, masukkan obat atau masukkan apa kayak itu, kebatal. Wasalisu atau yang nomor 2, al-huknatu fi hadis sabilain, iku memasukkan obat. Al-hukna itu memasukkan obat suntik lah, kira-kira kayak itu. Fi hadis sabilain, di dalam salah satunya lubang dua, dubur atau kubul. Wahyu atau huknah dawaun iku obat, kono yang dimasukkan, yang disuntikkan, bihi dengan obat al-maridu, yang disuntik bihi dengan obat al-maridu, siapa orang sakit, yang dimasukkan obat. Fi kubulin, dalam kubul, atau tuburin atau dubur. Al-mu'abbaru anhuma filmatni, al-mu'abbari yang dianggap, anhuma dari kubul dubur, filmatni dalam kitab matan, bisabilaini dengan jalan dua. Selanjutnya yang nomor 3 adalah memasukkan obat pada salah satu jalan dua sabilain.
Yang dimaksud memasukkan al-huknah itu berobat itu bagaimana? Dawa kono bihil marid, orang sakit dimasukkan obat. Fi kubulin au dubur, yang dimaksud sabilain ini sini kan matanya al-huknah fi hadis sabilain, yang dimaksud al-huknah memasukkan obat kepada orang yang sakit. Yang dimaksud sabilain adalah kubul tuh dubur. Paham itu? Jadi pada intinya yang nomor 3 memasukkan obat atau menyuntikkan lewat kubul dubur. Kalau paham ya tidak, karena itu obatnya tidak masuk ke perut. Paham? Terus wah panjang nih. Panjang. Ar-rabi'u al-qai'u amdan. Yang nomor 4 al-qai'u muntah. Ya tadi sudah ada muntah itu. Apa tadi itu? Al-jima, imsak, onahan dari ta'amudul qai, sengaja. Sekarang itu ya al-qai'u amdan. Nomor 4 adalah muntah dengan sengaja. Bagaimana muntah dengan sengaja? Ya diurek-urek. Wa fa illam yata'ammada lam yabtul shaumuhu. Maka apabila tidak sengaja siapa orang lam yabtul shaumuhu, maka tidak batal apa puasanya orang, kama sabak. Kalau itu tidak sengaja ya tidak batal, sama dengan penjelasan yang tadi itu. Wal khamisu yang nomor 5 al-wad'u iku manu'an amdan hal sengaja fil fardi dalam fardi al-wad'u wate ajima manu'an kira-kira kayak gitu kan. Di dalam fardi sengaja. Kalau tidak sengaja maka tidak. Wala yafturu, maka tidak batal as-shaimu siapa orang yang puasa bil jima' dengan jima' nasian hal lupa, kama sabak, kama seperti suatu sabak yang telah lampau pema. Ya kalau tidak sengaja lupa itu tidak apa. Wasadisu al-inzalu, yang nomor 6 adalah inzal, keluar mani. Wa huwa inzal khurujul maniyih, iku keluar mani an mubasyaratin, dari sentuhan mubasyarah, bila jima'in dengan tanpa jima', muharraman iku diharamkan karena ada apa mubasyarah ka ikhrajihi, karena ada apa inzal ka ikhrajihi, seperti keluarnya inzal biadihi dengan tangannya orang, maka nakairajihi awairu muharramin, atau iku tidak diharamkan kairajihi, seperti keluarnya inzal biadi zaujatihi, dengan tangan istrinya orang, au jariyatihi, atau pembantunya hamba sahayanya orang. Ini wate yang selanjutnya nomor 5, wate sengaja dalam farji. Yang nomor 5 maka tidak batal kalau lupa. Yang nomor 6 inzal itu adalah keluar mani tanpa jima. Itu keluar mani. Kenapa keluar mani? Karena disentuh. Paham hip? Diunek-unek dipegang-pegang kayak itu. Baik megangnya itu ada yang megang haram dikeluarkan dengan cara yang haram, ada dikeluarkan dengan cara yang tidak haram. Itu juga kalau inzal keluar mani maka itu batal. Yang haram bagaimana? Lah tidak tahan, dikocok sendiri umpama, pakai tangannya sendiri, itu haram. Paham itu? Tidak paham kalau rohim belum gitu kan. Yang ini yang belum. Awairu muharramin, ada juga inzal karena dikeluarkan atau karena disentuh dengan biadi zaujati
au jariyati, dikodok dengan istrinya atau dengan pembantu, dengan bukan pembantu, nanti salah mengertikan, hamba sahaya nih lagi halangan istrinya umpama kan, nah bantu yang istri itu tidak batal, tidak andok, tidak haram, tapi batal puasanya. Ini masalah puasa inzal, nah itu inzal dengan disentuh. Sentuhnya itu ada sentuhan haram, ada yang tidak haram. Yang tidak haram itu kalau yang megang, nah, yang ngemek-ngemek itu adalah istrinya atau hamba sahayanya. Kalau dimek-mek sendiri atau orang lain, nah itu bahaya. Haram, di samping haram juga puasanya juga batal. Kalau yang tadi cuman batal, haramnya tidak kalau istri. Paham itu? Jadi ilmu baru kata dokter ini, enggak apa-apa pakai tangan istri ya. Ya tidak tahan umpama kan nunggu sampai 6 hari ya. 6 hari atau 7 hari. Ya man ya. Belum katanya, belum mirip ya. Sudah ya. Belum itu kan. Terus yang selanjutnya wasabi mana? Wahtaroza dan keluar bimubasharatin dengan kata-kata mubasyarah an khurujil mani dari keluar mani bihtilamin sebab mimpi wala iftarah bihi maka tidak batal bihi sebab keluar mani sebab mimpi jasman hal pasti. Sekarang ada juga keluar mani, ini tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan puasa, tapi keluar maninya tadi karena mimpi manu-manuan, sehingga setelah bangun tengok sarungnya basah niat, maka walaupun keluar mani, inzal itu tidak batal puasa. Jadi sekarang inzal itu ada yang batal puasa, ada yang tidak batal puasa. Yang batal puasa inzal itu kalau disentuh. Inzal yang tidak disentuh seperti bermimpi, maka itu tidak batal. Atau mungkin membayangin kayak itu, ngelamun kayak itu kan, niki sampai kemana-mana, sampai inzal, maka itu tidak batal. Paham itu? Karena tidak disentuh. Sentuhan tadi ada dua, ada sentuhan haram, ada sentuhan yang tidak haram. Disentuh sendiri atau sentuh orang lain, bukan istri, bukan hamba sahaya, maka itu sentuhan haram. Kalau istri sama hamba sahaya tidak haram. Terus wasabi'u atau yang nomor 7 ila akhiril lansarati sampai akhirnya 10 al-haidu wal nifasu wal majnunu wal riddatu. Ibu haid, nifas, gila, riddah, murtad. Famata toro'ah syai'un minha, maka apabila datang syai'un apa suatu minha dari kesebut tadi, haid, nifas, majnun, riddah, fi asna'is shaumi, di pertengahan puasa, abtalahu maka membatalkan apa syai'u pada puasa. Nah, ini yang nomor 7 sampai ke 10, 7, 8, 9, 10 adalah yang membatalkan apaan? Haid, nifas, gila, murtad. Sekarang kalau itu datang awalnya itu tidak, masih puasa, tiba-tiba jam 5 datang haid atau nifas atau gila atau murtad, maka itu batal puasanya. Yang tadi tidak yang tadi sudah puasa itu batal. Paham itu? Ngerti? Ada pertanyaan? Nuistahabu shaumi salah satu asya'a ta'jilul fitri in tahaqqaqa as-sha'im ghurub asy-syamsi fa syakka fala yu'ajjil al-fitrah. Enggak ada pertanyaan? Nyicip itu tidak membatalkan asal jangan ditelan. Itu asarnya itu. Makanya anil ukli,
dari masuknya makanan. Itu tidak masuk makanannya. Kalau dibaca anil akli dari proses makan, maka salah bacanya nanti. Oh, proses makan sudah batal. Nyicip sudah batal. Tapi karena yang benar anil ukli dari masuknya makanan. Jadi misalnya dibaca dhammah. Masuknya makanan ke perut. Jadi kalau nyicip kan setelah nyicip dibuang, jangan ditelan. Kalau ditelan ya batal walaupun sedikit. Ini ada juga yang nerangkan itu ustadz yang nerangkan. Oh enggak apa-apa karena sedikit. Goblok nian gitu. Itu ini kan ada asar, ada ainon. Ada ainon, ada asar. Asarnya kan bekas. Jadi setelah itu, nah ini kan ada barang yang dicicip. Barangnya ada kan? Muntahkan barangnya itu. Jadi ada asarnya aja, bekasnya aja. Lah bekasnya kan sudah terasa ke dalam. Maka yang masuk itu bukan ainon, bukan barangnya, akan tetapi asarnya saja, bekasnya saja terasa. Paham itu? Maka itu tidak batal. Tapi kalau sedikit, walaupun sedikit ditelan, ya batal. Paham itu? Walaupun sedikit. Ini yang terangkan tuh. Ustaz kondang. Kalau sedikit tidak apa, tapi jangan sesendok. Kacau. Itu dimuntahkan, baru dirasakan kan sudah terasa. Muntahkan. Barangnya itu ainon, ada asar. Kalau asarnya tidak apa. Tuh kalau ainonnya masuk, barangnya yang masuk, ya maka batal. Qalilan au kathiron. Sedikit maupun banyak sama. Paham itu? Ada lagi yang ada dok? Rib? Gak ada? Al-Fatihah.